Pada topik ini, kita akan mempelajari mengenai berbagai macam pewarnaan yang digunakan dalam laboratorium histologi. Yang pertama ada pewarnaan hematoksilin eosin. Hematoksilin eosin ini akan mewarnai preparat menjadi merah muda seperti ini, di mana inti sel tercat biru dan sitoplasma menjadi merah. Dan perlu diketahui bahwa pewarnaan hematoksilin eosin ini akan meluruhkan lemak. Jadi lemak-lemak di sini jika diwarnai dengan hematoksilin eosin atau He, dia akan terlihat seperti kosong atau meluruh karena lemaknya itu meluruh akibat alkoholnya yang ada dalam pewarnaan hematoksilin eosin ini. Dan juga meluruhkan sel goblet. Jadi seperti ada bentukan-bentukan kosong, padahal itu adalah sel goblet atau jaringan lemak. Yang kedua, ada pewarnaan malloryazan atau MA. Malloryazan ini sabut kolagennya akan tercat biru. Jadi yang berwarna biru-biru ini dia adalah sabut kolagen yang tercat biru oleh pewarnaan malloryazan. Yang ketiga ada pewarnaan periodic acid shift atau PAS. PAS ini ciri-ciri khususnya dia akan mewarnai sel goblet itu menjadi warna magenta atau merah keunguan. Ini yang merah keunguan di dalam villi intestinalis adalah sel goblet yang ada di epitel selapis silindris dengan sel goblet. Selanjutnya ada pewarnaan Verhoeven van Giessen. Pewarnaan Verhoeven van Giessen ini akan mengubah sabut elastis jadi tercat hitam. Jadi yang tercat hitam ini adalah sabut elastis. Sabut elastis yang sebelah kiri ini di aorta. Jadi karena aorta itu terdiri dari banyak sabut elastis, maka dengan pewarnaan VVG dia akan tercat hitam. Selanjutnya ada asam osmik. Asam osmik ini juga akan mengecat hitam, tapi yang dicat hitam ini adalah lemak. Ya, seperti ini terlihat hitam lemaknya. Selanjutnya ada pewarnaan impregnasi perak. Ya, ini maaf typo. Pewarnaannya adalah impregnasi perak. Impregnasi perak ini sabut retikuler tercat hitam. Jadi yang mengecat sabut retikuler itu adalah pewarnaan impregnasi perak. Tadi yang mengecat sabut elastis adalah VVG. Yang mengecat sabut kolagen adalah MA, sedangkan yang mengecat sabut retikuler adalah impregnasi perak. Ada juga pewarnaan white. Pewarnaan white ini hanya khusus digunakan pada darah, pada plasma darah, pokoknya pada preparat darah. Itu khusus banget, hanya untuk hapusan darah, tidak digunakan untuk pewarnaan lainnya. Jadi kalau darah itu pasti pewarnaannya adalah white. Nah, dia itu intinya itu akan tercat biru dan sitoplasmanya akan tercat merah. Selanjutnya pada preparat histologi itu selalu biasanya terdapat artefak dikarenakan kesalahan-kesalahan saat membuat preparat. Yang pertama itu ada artefak cat. Artefak cat ini karena catnya menggumpal atau bagaimana ya, pokoknya itu dia itu akhirnya menimbulkan cat yang tidak rata, bisa jadi dia lebih gelap atau bisa jadi dia lebih terang dari sisi lainnya. Ya, di sini dia lebih gelap dari sel-sel yang lainnya, dan biasanya artefak cat itu bisa dilihat saat kita memainkan mikrometer pada mikroskop. Jadi saat kita memainkan fokus mikrometer tersebut, artefak cat ini ketika preparatnya tidak fokus, tapi artefak cat ini akan terlihat jelas dan fokus. Jadi itu adalah artefak cat, dan biasanya artefak cat ini sangat beda dengan warna-warna sel di sekelilingnya atau jaringan di sekelilingnya. Ada juga artefak lipatan. Artefak lipatan ini dia itu seperti membentuk bentukan yang lebih tebal dari sisi lainnya. Jadi ini ada seperti melipat, baju yang terlipat dua lapis akan terlihat lebih tebal, yaitu artefak lipatan. Yang ketiga ada artefak robekan. Artefak robekan ini karena preparatnya robek. Nah, ini kita masuk ke sel.
Ini pewarnaannya hematoksilin eosin. Nah, hematoksilin eosin kan inti sel tercat biru karena hematoksilin itu dia bersifat basofilik dan eosin itu bersifat asidofilik. Maka sitoplasma dari sel-sel itu akan tercat merah. Nah, di sini juga aku mau jelaskan. Di sini tuh ini ada sel. Nah, selnya ini bisa dibedakan jadi dua. Pertanyaannya adalah tipe inti. Tipe inti sel ada yang inti open phase type dan ada yang dense chromatin type. Nah, yang kuning ini dia open phase type karena intinya masih bukan intinya ya, tapi anak intinya masih bisa terlihat. Sedangkan yang dense chromatin type, ini yang warna merah, ini kita sudah tidak bisa lagi melihat anak inti sel. Jadi ketika ada pertanyaan tipe inti, maka ada dua kemungkinan jawaban, yaitu inti open phase type dan inti dense chromatin type. Untuk inti open phase type itu adalah dimana kita masih bisa melihat anak inti dari sel. Sedangkan yang inti dense chromatin type itu kita sudah tidak bisa melihat lagi anak inti dari sel tersebut. Nah, juga ada saat sel-sel degenerasi itu ada yang namanya karyoreksis, karyopignosis, dan karyolisis. Karena sel itu mengalami degenerasi, akhirnya intinya itu jadi rusak dan dia itu jadi tiga bentukan, namanya karyoreksis, karyopignosis, dan karyolisis. Karyoreksis itu dia yang memecah jadi banyak. Jadi intinya itu dia memiliki intinya itu tercat jadi banyak pokoknya. Nah, seperti ini. Ini kan ada jadi terpecah-pecah jadi tiga. Nah, kalau karyopignosis itu juga dia intinya mengkerut terus akhirnya jadi satu doang kayak pignot. Pignot kan apa ya, titik aja. Kalau karyolisis itu udah sama sekali nggak ada intinya, sudah hilang intinya. Selanjutnya